Eranya laptop gaming yang tebel tuh emang kayaknya sedikit-sedikit udah mulai berakhir ya. Terbukti sama Asus yang beberapa bulan lalu ngeluarin TUF Gaming A14. Ini adalah sebuah laptop 14 inci yang powerful tapi beratnya cuma 1,4 kilogram. Ya Lenovo Legion 5 Pro gua yang beratnya sampai 3,5 kilo itu, aduh berasa kayak lu berat banget. Secara desain, TUF Gaming A14 ini rasanya tuh masih berasa gaming, tapi nggak yang berlebihan banget gitu. Masih ada logo TUF di cover bagian pinggirnya, tapi sisanya itu polos, nggak ada apa-apa. Di bagian bokongnya ini ada exhaust fan dan juga ada satu buah lampu indikator yang mana menurut gua ini tuh kelihatan sleek banget. Meskipun logo TUF-nya ini memang masih berasa gaming, tapi kalau kalian bawa untuk ketemu klien, meeting-meeting di luar, di cafe itu rasanya masih oke lah gitu. Selain desainnya yang sleek, laptop ini juga punya build quality military standar. Jadinya ini bakalan tahan banting banget ya. Dia juga punya dua engsel yang solid yang bisa dibuka sampai rata 180 derajat. Kalau ada yang butuh, gue sih nggak butuh. Hehe. Layarnya ini dia pakai panel IPS yang sebenarnya secara kualitas udah lumayan oke. 99 sRGB, 77% DCI-P3 ini oke banget untuk sebuah laptop gaming. Sayangnya dia belum menggunakan layar OLED ya. Kalau dia pakai layar OLED pasti perfect banget. But IPS-nya ini levelnya udah sangat-sangat. Di bagian atas layarnya dia juga punya kamera 2 megapiksel dengan resolusi 1080 yang bisa ngerekam video di 30 fps. Karena AMD Ryzen 9 AI HX ini susah banget namanya. Itu udah punya NPU, jadinya ketika kalian menggunakan kamera, itu udah bisa menggunakan Windows Studio Effect. Ya, beginilah kira-kira hasil dari kameranya si Asus TUF Gaming 14 ini. Bukan yang terbaik, tapi masih oke kalau kalian mau ajak dia untuk meeting sama klien. Untuk keyboard, dia datang dengan backlit warna putih yang terang banget ya, dengan 3 step tingkat kecerahan. Dan font yang dipakai ini masih font yang gaming banget. Tapi selain itu ada tombol dedicated untuk Armoury Crate yang mana gue sebenarnya seneng banget karena untuk sebuah laptop gamingnya Asus, Armoury Crate ini bakal sering banget kalian akses untuk ngatur-ngatur banyak hal lah, mulai dari settingan performa, banyak lah pokoknya. Well, di luar itu semua, keyboardnya ini punya feels ketik yang enak banget ya. Untuk touchpad, laptop ini punya touchpad yang luas dan masih nyaman dipakai tanpa mouse gitu. Jadi kalian nggak perlu bawa mouse kemana-mana. Dan ini adalah ports I/O yang ada di kanan dan kirinya. Ini sebenarnya semuanya udah lengkap, tapi gue sangat menyayangkan kenapa yang diberikan itu adalah port micro SD, bukan SD card. Padahal untuk laptop segini, gue yakin akan lebih bermanfaat kalau yang dikasih itu adalah SD card. Well, sekarang kita akan ngomongin spesifikasi dan performanya. Laptop ini pakai AMD Ryzen AI 9 HX370 dengan iGPU-nya Radeon 890M. Ini iGPU yang udah sangat kuat untuk kelasan laptop mobile. Mungkin kalau mau dibandingin sama handheld PC, nah ini kelasannya udah cukup gitu. Tapi dia juga dikasih discrete GPU kok Nvidia 4060 yang mana secara performance ini juga harusnya udah cukup untuk dipakai main game. RAM-nya 32 GB LPDDR5X yang udah tersolder, tapi nggak apa-apa, 32 GB harusnya udah lebih dari cukup. Dia juga dikasih SSD 1 TB dengan speed yang cukup kenceng ya, plus satu slot NVMe tambahan kalau masih kurang ya 1 TB itu ya. Nah, gue akan kasih tahu kalian skor-skor benchmark sintetis dan juga benchmark ketika dipakai main game. Perlu kalian ingat, semuanya gue pasang di mode turbo. Jadi gue masuk ke Armoury Crate, habis itu gue ubah ke mode turbo. Yang berarti dia menggunakan discrete GPU si 4060-nya, bukan menggunakan 890M. Di sini kita bisa lihat untuk 3D Mark score-nya, mulai dari Firestrike dan yang lain-lain, ini angka yang sangat bagus untuk sebuah laptop dengan GPU 4060. Untuk Cinebench score-nya, single dan multi-core-nya ini sama-sama bagus ya. Untuk multi-core-nya kita dapat di 20 ribuan atas sampai 22 ribuan bawah. Iya, ini angka yang bagus banget ketika gua run 6 kali pun rasanya tuh masih stabil. Dan untuk single core-nya kita bisa dapat angka di 1000 atas, 1900-an sampai ke 2000. Ini juga sebuah angka single core yang oke punya. Nah, ini untuk benchmark gamingnya ya. Forza Horizon 5 dengan settingan Extreme, resolusi native, dan ray tracingnya di setting ke high, dia masih bisa dapat 63 fps, which is very good ini, sangat playable. Kalau kalian pengen dapat frame rate lebih tinggi, bisa diturunin settingannya.
Call of Duty Black Ops 6 ini juga resolusi natif dengan settingan ultra kita masih bisa dapat di 73 FPS. Sementara untuk Black Myth Wukong Benchmark Tools, ini gue coba di benchmark toolsnya aja, dia dengan settingan high dan resolusi natif masih dapat di 80-an FPS. Sementara untuk Hogwarts Legacy, ini gue coba main di Hogsmeade ya, tempat yang paling berat untuk game Hogwarts Legacy. Settingannya high, resolusinya native, ray tracingnya off, dia masih dapat di 60-an FPS. This is very cool ya untuk sebuah laptop gaming dari Asus yang enteng gitu, cuma 1,4 kilogram. Sebenarnya kalau waktunya cukup, gue pengen banget nyoba main game dengan laptop ini dengan iGPU-nya alias si Radeon 890M. Secara teori harusnya bisa banget dipakai main game meskipun settingannya nggak bisa setinggi kalau kita pakai 4060 gitu. Cuma sayangnya waktunya nggak cukup, jadi gue nggak bisa ngetes dengan iGPU-nya. Tapi dugaan gue, kalau gue main game dengan iGPU-nya, settingan yang diturunin, itu bisa kok main sekitar ya mungkin 3 sampai 5 jam tanpa harus ngecas gitu. Wah, keren kan? Tapi itu perlu dites tentunya, dan waktunya nggak cukup terbukti dari saat video ini dibuat, laptopnya sudah tidak ada. Udah dibalikin ke Asus. Well, untuk harga 28 jutaan, apakah laptop ini worth untuk dibeli? Gua bisa bilang iya, bisa juga dibilang enggak gitu. Worth karena form factor-nya yang kecil, enteng, dan bisa dibawa kemana-mana dengan baterai yang cukup oke, dan AMD Ryzen 9 HX ini yang powerful banget. Apalagi dia udah punya iGPU 890M ditambah disk GPU-nya 4060. Ini udah bagus lah gitu untuk sebuah kelas laptop gaming entry level. Tapi kalau kalian mau nyari-nyari yang lain, itu sebenarnya ada yang ngasih harga sama tapi layarnya udah OLED gitu. Cuma memang nggak bisa disamain karena untuk harga segini cuma Asus TUF Gaming 14 aja yang bisa ngasih AMD Ryzen AI 9 HX 370. Yang lainnya belum bisa ngasih spesifikasi kayak gini. Well, keputusan ada di kalian, tapi kalau kalian emang pengen beli, keranjang ada di bawah. Oke, that's it video untuk TUF Gaming kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.